Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fajrul Islami. Saya akan menjelaskan mengenai regresi sederhana dengan regresi berganda. Oke, baik. Kita mulai dari definisi dulu. Untuk definisi regresi linear sederhana itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara satu variabel independen yang bersimbol X dengan satu variabel dependen dengan simbol Y. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Contoh kasus, dalam kasus jumlah kalori yang dibakar berdasarkan durasi olahraga dengan simbol X menjadi variabel independen dan kalori terbakar dengan simbol Y adalah variabel independen. Regresi linear sederhana digunakan untuk memodelkan bagaimana perubahan waktu olahraga mempengaruhi jumlah kalori yang terbakar. Definisi selanjutnya adalah definisi regresi berganda. Oke, regresi linear berganda adalah pengembangan dari regresi sederhana di mana lebih dari satu variabel independen digunakan untuk memprediksi satu variabel dependen. Metode ini cocok digunakan ketika terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu hasil. Contoh kasus, dalam studi kasus produktivitas karyawan berdasarkan jam tidur dan konsumsi kafein, digunakan dua variabel independen yaitu jam tidur dengan simbol X1 dan konsumsi kafein dengan simbol X2 untuk memprediksi skor produktivitas dengan simbol Y. Regresi linear berganda membantu mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap produktivitas. Oke, di sini terdapat satu tabel yaitu studi kasus jumlah kalori yang dibakar berdasarkan durasi olahraga. Oke, di sini terdiri dari 5 nomor. Itu untuk durasi olahraganya bersimbol X, kalori terbakar dengan simbol Y. Oke, X-nya itu yang pertama itu 20, kemudian Y-nya itu 150, kemudian yang kedua X-nya itu 30, kemudian Y-nya itu 210, kemudian yang ketiga X-nya itu 50, sedangkan Y-nya itu 320, kemudian yang keempat ada X-nya itu 40, Y-nya itu 260, kemudian X-nya itu yang kelima 60, kemudian Y-nya itu 400. Oke, pertama, eee, langkah pertama itu hitung rata-rata. Oke, di sini ada X bar 20 ditambah 30 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 6 itu per 5 hasilnya 200 per 5, jadi 200 per 5 hasilnya itu 40. Kemudian Y bar itu 150 ditambah 210 ditambah 320 ditambah 260 ditambah 400 per 5 itu hasilnya 1340 di per 5 dibagi per 5 itu per 5 itu hasilnya 268. Oke, selanjutnya itu X barnya berarti 40 sedangkan Y barnya itu 268. Oke, selanjutnya kita menghitung tabel perhitungan. Oke, tabel perhitungan terdiri dari 5 nomor. Itu untuk eh, X-nya itu 20, Y-nya itu 150, X kurang X bar min 20, Y kurang Y bar 118, X kurang X bar, Y kurang Y barnya itu 2360, kemudian X kurang X bar pangkat 2 itu 400. Kemudian yang kedua, X-nya itu 30, Y-nya itu 210, X kurang X barnya min 10, Y kurang Y barnya min 58, X kurang X bar, Y kurang Y barnya 580, kemudian X kurang X bar pangkat 2 nya itu 100. Kemudian yang ketiga itu X-nya itu 50, Y-nya 320, X kurang X barnya itu 10, Y kurang Y barnya itu 52, kemudian untuk X kurang X bar, Y kurang Y barnya itu 520, kemudian X kurang X bar pangkat 2-nya itu 100. Kemudian yang keempat eh, 40, Y Y-nya itu 260, kemudian X kurang X barnya itu 0, Y kurang Y barnya itu min 8, kemudian X kurang X bar, Y kurang Y barnya 0, X kurang X bar pangkat 2-nya itu 0, kemudian yang terakhir itu X-nya itu 60, kemudian yang kedua Y-nya itu 400, kemudian X kurang X barnya itu 20, Y kurang Y barnya itu 132, kemudian X kurang X bar, Y kurang Y barnya itu 2640, kemudian X kurang X bar pangkat 2-nya itu 400.
kemudian sigmanya X kurang X bar Y kurang Y barnya itu 6100, kemudian X kurang X bar pangkat dunya itu 1000. Jadi langkah ketiga menghitung koefisien koefisien regresi di mana B-nya itu 6100 dibagi 1000 itu hasilnya 6,4, kemudian yang A 268 dikurang 6,1 dikali 40 sama dengan 24. Oke, persamaan regresi yaitu Y sama dengan 24 tambah 66,1 X. Contoh prediksi untuk 45 menit olahraga, Y sama dengan 24 ditambah 6,1, 45 sama dengan 298,5 kalori. Kemudian kita masuk ke regresi linear berganda. Ini untuk studi kasusnya itu eh, produktivitas karyawan berdasarkan jam tidur dan konsumsi kafein. Kemudian di sini terdapat 5 bagian itu. Yang pertama, jam tidur disimbolkan dengan X1, kafein disimbolkan dengan X2, kemudian produktivitas disimbolkan dengan Y. Di sini yang pertama itu X1-nya itu 6, X2-nya itu 100, Y-nya itu 60, kemudian yang kedua X1-nya itu 7, X2-nya itu 150, Y-nya itu 75. Kemudian X1-nya itu 5, X2-nya itu 80, dan Y-nya itu 55. Oke, kemudian X1-nya itu yang keempat, X1-nya itu 8, kemudian X2-nya itu 120, kemudian Y-nya itu 80. Kemudian yang kelima itu X1-nya 6, X2-nya itu 200, kemudian Y-nya itu 70. Oke, di sini tabel perhitungannya. Oke, ini agak ribet kayaknya. Oke, yang pertama, dimulai dari nomor pertama, X1-nya itu 6, X2-nya itu 100. Kemudian Y-nya itu 60. Oke, X1 pangkat 2 berarti 6 dikali 6 hasilnya di sini 36. Kemudian X2 pangkat 2 berarti 100 dikali 100 hasilnya 10.000. Oke, kemudian X1 X2 berarti X1 itu 6 dikali 100 hasilnya 600. Kemudian X1 Y berarti 100 dikali 60 hasilnya 300. Hasilnya 600. Salah sih, harusnya di sini 6.000. Maaf ya. Maaf Ibu. Eh Cuman X1Y berarti X1-nya itu 6, Y-nya itu 60. Berarti 6 kali 60 360. Oke. Kemudian X2Y berarti X2-nya X2-nya itu 100, Y-nya itu 60. Jadi hasilnya di sini harusnya bukan 600 ya, harusnya di sini 6.000. Oke. Kita masuk ke nomor 2. X1-nya itu 7, X2-nya itu 150, kemudian Y-nya itu 75. Oke. X1 pangkat 2 berarti 7 dikali 7 hasilnya 49. Oke. Kemudian yang kedua X2 pangkat 2 berarti 150 dikali 150 hasilnya 222.500. Kemudian X1 X2 berarti 7 dikali 150 hasilnya 1050. Kemudian X1Y berarti 7 dikali 75 hasilnya 525. Kemudian X2Y berarti 150 dikali 75 hasilnya 11.250. Oke. Kemudian yang ketiga itu X1-nya 5, X2-nya 80, Y-nya itu 55. Oke. X1 pangkat 2-nya 5, itu 25, itu dari 55, 5 kali 5 hasilnya 25. Kemudian X2 pangkat 2 hasilnya dari 80 kali 80 hasilnya 6.400. Kemudian X1 X2-nya itu hasil dari 5 kali 80 hasilnya 400. Kemudian X1Y hasil dari 5 dikali 55 hasilnya 275. Kemudian 4.000 hasil dari 80 dikali 55 hasilnya 4.400. Oke, kita masuk ke nomor 4. 8 untuk X1-nya, X2-nya itu 120, Y-nya itu 80. Oke, X1 pangkat 2 berarti 8 dikali 8 hasilnya 64. Kemudian X2 pangkat 2-nya 120 dikali 120 hasilnya 14.400. Kemudian X1 X2-nya berarti 8 dikali 120 hasilnya 960. Kemudian X1 Y berarti 8 dikali 80 hasilnya 640. Kemudian X2 Y berarti 120 dikali 80 hasilnya 960. Kemudian yang keenam
Yang kelima itu X1-nya 6, X2-nya 200, Y-nya itu 70. Oke, X1 pangkat 2-nya 36, yaitu hasil dari 66 kali 6, hasilnya 36. Oke, X2 pangkat 2, hasilnya itu 40.000, hasil dari 200 dikali 200 hasilnya 40.000. Kemudian X1 X2 hasilnya itu 1.200, hasilnya dari 6 kali 200 hasilnya 1.200. Kemudian X1Y 6 dikali 70 hasilnya 420. Kemudian X2Y yaitu 6 dikali 200 dikali 70 hasilnya 14.000. Oke, untuk sigmanya X1-nya itu totalnya 32, kemudian X2-nya sigmanya 650, Y-nya itu sigmanya 340, X1 pangkat 2-nya sigmanya 210, X2 pangkat 2-nya sigmanya 93.300, X1 X2-nya itu sigmanya 4.210, kemudian X1Y sigmanya 2.220, kemudian X2Y-nya itu sigmanya 41.850. Jadi persamaan normal yang pertama 340 sama dengan 5A tambah 32B1 tambah 650B2. Kemudian nomor 2.220 sama dengan 32A ditambah 210B1 ditambah 4.210B2. Oke, kemudian yang ketiga 41.850 sama dengan 650A ditambah 4.210B1, kemudian 93.300 B2. Misalkan hasil penyelesaian A sama dengan 10, B1 sama dengan 5,2, sedangkan B2-nya itu 0,15. Oke, persamaan regresi. Y sama dengan 10 tambah 5,2 X1 ditambah 0,15 X2. Kemudian contohnya, jika jam tidur sama dengan 7 dan kafeinnya sama dengan 140, jadi Y-nya itu 10 ditambah 5,2 dalam kurung 7, berarti itu jam tidurnya. Kemudian 0, ditambah 0,15 140 untuk kafeinnya. Jadi total keseluruhannya itu 67,4. Oke, selanjutnya kita masuk ke codingannya. Saya akan menjelaskan codingan sederhana dari regresi sederhana dulu. Ini terdapat NumPy sebagai untuk mengelola data. Kemudian di sini ada matplotlib, pyplot itu menggambarkan grafik. Kemudian di sini ada linear regression dari Square untuk membuat model regresi. Kemudian di sini ada X itu sebagai data durasinya. Ini X ini data durasinya, data durasi olahraga dalam menit. Kemudian Y-nya itu data kalori yang terbakar. Kemudian uh, sini ada model regresi, membuat model regresi linear dan relatifnya with dengan data X dan Y. Kemudian di sini terdapat ini itu gunanya untuk menampilkan persamaan garis regresi. Contohnya Y sama dengan 50 tambah 5,5 X. Kemudian ini X line dan Y line ini untuk membuat garis regresi dari titik terkecil sampai yang terbesar untuk kekuatan grafik. Kemudian ini plot itu menampilkan grafik hubungan antara durasi olahraga dan kalori terbakar. Jadi ini lagi mau taruh di mana tuh? Di Python tadi kita jelaskan mengenai regresi sederhana, berarti yang file itu regresi sederhana .py. Ya, inilah adalah grafik dari regresi linear sederhana kalori versus durasi olahraga. Kemudian kita akan masuk ke penjelasan codingan.
untuk ini regresi berganda di sini terdapat import Namfi itu mengimpor library untuk analisis data dan regresi. Kemudian di sini data X berisi dua variabel kolom, kemudian kolom satunya itu berisinya pure, kemudian kolom duanya itu eh, konsumsi kafein. Hmm. Sedangkan Y-nya itu untuk produktivitas. Di sini model ini membuat dan latih model itu membuat model regresi dan melatihnya dengan dua variabel input. Kemudian ini ada ini model intercept itu mengambil koefisien dan intercept itu hanya untuk menampilkan persamaan regresi berganda. Kemudian contohnya itu Y sama dengan 0,5 ditambah 4,2 X1 tambah 0,1 X2. Kemudian untuk prediksi mana itu? Oh ini prediksi mengenai model itu gunanya untuk melakukan prediksi jika seorang tidur setiap 7 dan minum 140 kafein. Kemudian untuk menampilkan hasil berapa skor produktivitas yang diprediksi dari data tersebut. Jadi saya akan izinkan seperti tadi karena tadi sudah yang sederhana. Saya tes Python kalau terganda terganda.py. Iya, inilah adalah hasil dari persamaan regresinya itu Y sama dengan 8,69 ditambah 7,74 X1 tambah 0,08 X2. Jadi prediksi produktivitasnya itu 73,40. Ya, mungkin ya sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Ninik yang telah berikan kami ilmu. Terus saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.